Halo pemirsa, saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Saya mengangkat judul, umat yang berhikmat akan memperoleh berkat. Tentunya saudara dan juga saya ingin mendapatkan berkat. Apalagi berkat yang dijanjikan itu sangat luar biasa, yang dapat memberikan sukacita di tengah kehidupan kita. Bukan hanya satu hari, tapi sepanjang hidup kita. Untuk itu mari kita ikuti langkah-langkah untuk mendapatkan berkat melalui Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Siapakah orang yang berhikmat yang akan mendapatkan berkat? Orang yang berhikmat yang mendapatkan berkat dicatat dalam kitab Amsal 3. Yang pertama adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dengan memelihara perintah Tuhan. Ya, tentunya perintah Tuhan ini banyak. Tetapi biasanya kalau kita berbicara tentang perintah, kita langsung mengingat 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan terdiri dari dua bahagian. Bahagian yang pertama, supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Lalu bahagian yang kedua, hukum yang ke-5 sampai hukum yang 10, supaya kita mengasihi sesama kita manusia. Intinya adalah kasih. Jadi orang yang berhikmat akan memiliki kasih. Orang yang memiliki kasih, mereka percaya kepada Tuhan dengan apa yang telah diperintahkan kepada manusia. Orang yang berhikmat yang kedua adalah mereka akan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Tentunya harta adalah merupakan setiap idaman manusia, apalagi selagi ada di permukaan bumi ini. Sehingga tidak heran setiap manusia harus cepat keluar dari rumah untuk bekerja dan lama lagi pulang ke rumah bertemu dengan keluarga hanya untuk pekerjaan. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya mempunyai harta. Nah, melalui ayat ini diingatkan bagi kita bahwa orang yang berhikmat akan berkongsi dengan Tuhan, akan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dengan cara bagaimana? Memberikan persembahan. Ya, persembahan kalau di gereja ada namanya persembahan ucapan syukur dan juga persembahan terpadu sistematis kalau di gereja Masjid Penari ke-7. Lalu ada juga disebut dengan apa? Persembahan persepuluhan. Itu sebagaimana dikatakan dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Lalu dengan kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, tentu kita termasuk orang yang apa? Orang yang berhikmat. Lalu yang ketiga, bagaimanakah mereka yang disebut orang yang berhikmat? Mereka yang berhikmat adalah dikatakan takut akan Tuhan. Tentunya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dengan mengikuti perintahnya, maka kita termasuk sudah takut kepada Tuhan. Arti takut kepada Tuhan dalam ayat ini adalah menjauhi segala kejahatan. Kalau kita menjauhi kejahatan, tentunya kita sudah menuruti perintah Tuhan. Nah, dalam Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat 26 ada 3 langkah yang disebutkan yang disebut dengan orang yang berhikmat. Pertama tadi, mereka yang percaya kepada Tuhan dengan menuruti perintah Tuhan. Lalu yang kedua adalah mereka yang takut kepada Tuhan dengan menjauhi segala kejahatan. Lalu yang ketiga adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang yang berhikmat sudah melakukan 3 hal ini sesuai dengan kitab Amsal pasal 3, apakah berkat-berkat yang akan dia peroleh? Mari kita lihat. Berkat yang pertama dicatat dalam Amsal 3 adalah Tuhan akan memberikan panjang umur dan damai sejahtera. Tentunya manusia tidak ingin cepat apa? Beristirahat. Salah satu ucapan yang sering diucapkan adalah apa? Semoga panjang umur. Tidak pernah dikatakan semoga pendek umur. Tidak pernah ya. Kenapa? Karena idaman setiap manusia adalah umurnya panjang. Tuhan akan memberikan umur panjang. Tetapi dicatat dalam ayat ini bukan saja umur panjang, tapi damai sejahtera. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bisa saja kita memiliki umur yang panjang, tapi tidak sejahtera. Arti sejahtera di sini adalah sejahtera sesuai selaras dengan firman Tuhan. Bukan berarti sejahtera oleh karena banyak uang tapi tidak mengenal Tuhan. Tapi arti sejahtera adalah kita damai di dalam lengan perlindungan tangan siapa? Tuhan kita. Nah, apalagi berkat yang berikutnya yang Tuhan janjikan?
Mereka yang berhikmat akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Tentunya setiap manusia ingin mendapatkan kasih. Makanya sering apalagi orang muda ada istilahnya apa? Caper, cari perhatian. Supaya apa? Dikasihi. Dan juga apa? Dihargai. Lalu sering sekali di dalam gereja dibuat suatu acara. Lalu siapa yang mendapatkan juara? Lalu dikasih apa? Penghargaan. Apakah mungkin di sekolah, di kelompok, di perusahaan kita sering mendengar apa kata penghargaan? Apakah dalam bentuk piagam? Apakah dalam bentuk uang? Atau lain sebagainya? Tapi intinya adalah setiap manusia pasti rindu dikasihi dan rindu mendapatkan apa? Penghargaan. Tuhan akan berikan itu apabila kita percaya kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Apabila kita takut kepada Tuhan menjauhi segala kejahatan. Apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam kitab Lukas 2:52 mencatat bahwa pada saat Yesus di dunia ini, dia semakin dikasihi di hadapan sama manusia dan juga di hadapan Tuhan. Sama halnya dikatakan dalam ayat ini, bukan hanya manusia yang mengasihi, menghargai kita, tapi juga Tuhanlah yang mencipta kita, yang juga mengasihi dan menghargai kita. Apalagi berkat yang lainnya, menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang. Manusia cenderung kena penyakit. Dan tidak heran pada saat sekarang ini, negara kita ini atau permukaan bumi ini sedang dilanda dengan wabah yang disebut dengan virus corona, COVID-19. Nah, orang yang berhikmat, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang memuliakan Tuhan dengan hartanya, Tuhan akan menyembuhkan tubuh kita dari segala jerih lelah kita, dari segala kesusahan hidup kita. Tetapi kalau saya kaji dalam ayat ini, bukan saja dari segi menyembuhkan Tuhan dari segala fisik kita, tapi juga Tuhan akan menyembuhkan kita dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang kekal saat kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Lalu apalagi berkat yang berikutnya? Berkat yang Tuhan janjikan kepada orang berhikmat adalah meluruskan jalan kehidupannya. Ya, perjalanan hidup kita kadangkala berbatu-batu, batunya runcing lagi. Artinya adalah banyak sekali rintangan, hambatan. Jalan itu berliku-liku, sepertinya lama sekali sampai di mana? Di tujuan, di target yang kita sudah buat. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya adalah Tuhan akan memudahkan perjalanan hidup kita untuk mendapatkan target yang kita sudah buat, atau pencapaian yang kita sudah tuju. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah saudara tidak mau menjadi orang berhikmat? Kalau saya mau menjadi orang berhikmat dengan cara tadi ada 3 poin. Lalu berikutnya pemirsa yang diberkati Tuhan, apalagi berkat yang dijanjikan Tuhan dalam Amsal 3, yaitu ekonomi semakin baik, ya. Ekonomi semakin baik. Sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada manusia ingin ekonominya semakin apa? Semakin buruk, ya. Pada umumnya manusia ingin ekonominya semakin baik. Makanya manusia seperti kita sudah singgung tadi selalu bekerja. Sampai ada pepatah mengatakan, apa katanya? Cepat-cepat bangun supaya jangan sampai dipatok ayam rezekimu, ya. Tujuannya ada supaya apa? Supaya bisa mendapatkan uang atau berkat yang lain lebih apa? Lebih banyak. Ekonomi kita Tuhan akan sempurnakan apabila kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah bohong. Sebagaimana dicatat dalam kitab Maliaki 3 dan juga dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-9, saya baca ya. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Luar biasa, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kitab Maliaki katakan, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Jikalau kita bermitra bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Pendeta, bagaimana saya memberikan harta saya dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan, sedangkan saya berkekurangan? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Ini adalah merupakan janji Tuhan. Dengan kita memberikan persembahan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberikan berkat yang berkelimpahan dengan kita. Mungkin saja bukan hanya melalui ini saja kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, bukan untuk berfoya-foya, tapi juga untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan misinya. Yaitu apa pekerjaan misi Tuhan? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berkat yang terakhir yang kita kutip adalah Tuhan menjadi saudara kita. Tidak ada lagi yang perlu kita takuti kalau sudah Tuhan menjadi saudara kita. Orang yang takut biasanya susah tidur. Ya, bagi saudara dan semua pemirsa yang susah tidur, lihat ayat ini, bahwa biasanya orang yang takut karena memikirkan, ya, apa yang akan mereka peroleh besok. Mungkin juga ada dalam permasalahan. Ini adalah orang yang apa? Orang yang takut, ya, dengan permasalahan yang dia miliki, dengan apa yang akan dia peroleh besok. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus. Satu ayat dalam kitab Amsal 3:24 dikatakan bahwa orang yang berhikmat itu karena sudah bersaudara dengan Tuhan, tidurnya nyenyak. Ya, mari kita baca. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Dan tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak luar biasa. Ya. Kenapa? Apalagi perlu kita takuti? Karena ada Tuhan menjadi saudara kita. Tidur pun semakin nyenyak. Pemirsa, apa gunanya kita memiliki tempat tidur yang luas kalau bisa dari ujung tempat tidur ke ujung yang lainnya selalu apa? Terisi. Artinya gelisah, ya. Putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri sampai pagi tidak bisa apa? Tidur. Tetapi kalau Tuhan menjadi saudara kita, walaupun tempat tidur kita sempit, walaupun tempat tidur kita tidak sebagus yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kita, apakah mungkin hanya ditikar? Kalau kita tidur dengan nyenyak, itu karena Tuhan bersama dengan kita. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan yang saya sampaikan melalui Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang 26. Umat yang berhikmat akan memperoleh berkat jikalau kita percaya kepada Tuhan dengan menuruti segala perintahnya, lalu takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.